Ya baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut terkait krisis air bersih yang terjadi di warga Kenten Raya, tepatnya di Kelurahan Kenten Banjuasin. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Dedison, selaku perwakilan warga Geria Damai Indah Kenten. Halo, selamat siang Pak Dedison. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Dedison sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropoli Siang. Baik, langsung saja Pak Dedison untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Tadi sudah ada satu informasi dan satu berita terkait dengan krisisnya air bersih di wilayah Kelurahan Kenten ini Pak. Bisa dijelaskan sejak kapan warga di Kenten mulai mengalami krisis air bersih? Silakan. Baik, jadi bisa saya sampaikan bahwa soal air bersih di Kenten, khususnya di Geria Damai dan sekitarnya, Kenten Raya, ini sudah terjadi sejak setahu saya sejak pemasangan PDAM ini ya. Jadi sekitar tahun 2014 sudah kami sudah mengalami kesulitan air bersih. Seperti itu. Jadi sudah puluhan tahun, Dek. Demikian. Awal pemasangan PDAM sendiri ya Pak ya, sejak tahun 2014, berarti sekitar kurang lebih 11 tahunan ya Pak ya. Lalu seberapa sering air ini Ya, tidak mengalir dalam 1 minggu terakhir atau dalam 1 bulan ini berapa kali airnya nyala ini Pak? oke. Jadi untuk air mengalir ini rata-rata 1 bulan itu hanya 3 kali. Bahkan bisa saya sampaikan di rumah saya itu di bulan Januari terakhir itu ngalirnya di tanggal 28 Januari tepatnya, dan mengalir kembali di bulan Februari tanggal 21, itu yang terakhir. Dan rata-rata sebelumnya juga rata-rata 1 bulan 3 kali saja mengalir. Bahkan pada saat mengalir hanya 3 jam saja. Jadi kami warga harus sedot pakai pompa berlomba-lomba seperti itu karena hanya dibatasi 3 jam saja mengalirnya. Demikian, Mbak. Oke baik, berarti sangat langka ya Pak ya, dalam 1 bulan hanya 3 kali nyala airnya dan juga dikasih waktu hanya 3 jam untuk penyalaan air tersebut. Lalu apa ini Pak dampak krisis dari air ini sendiri terhadap aktivitas sehari-hari serta juga fasilitas umum seperti musola ataupun masjid sekitar ini? Ya, tentu bagi kami warga sangat kesulitan dengan air bersih ini ya. Jadi untuk sanitasi, mandi dan lain-lain, dan kami harus menyediakan budget untuk membeli air bersih, dan rata-rata karena seperti itu tadi eh, pelayanan dari PDAM Tirta Betuah ini, maka kami membeli air bersih. Dan pada saat membeli air bersih itu warga ini ada macam-macam cara. Kalau saya sendiri seringkali beli yang pakai tetmon, jadi pakai mobil, pakai tetmon, 80.000 sekali beli, dan dalam 1 bulan itu bisa sampai 3 kali rata-rata saya beli. 80.000 itu 1.200 liter, Mbak. Dan ada beberapa warga juga yang beli pakai gerobak. Satu gerobak itu isinya 10 dirijen. Dari 10 dirijen itu harganya 30.000. Jadi 3.000 per dirijen. Begitu, Mbak. Oke baik, berarti untuk saat ini Bapak membeli air dengan harga 80.000 sekitar 1.200 liter. Dalam 1 bulan bisa 3 kali beli, berarti merogoh kocek sekitar 240.000 dalam 1 bulan untuk membeli air bersih ya Pak ya?
Betul, betul. Oke, baik. Lalu ini kalau boleh tahu menurut informasi yang Bapak dapatkan, apakah krisis air bersih ini terjadi merata di Kelurahan Kenten atau hanya di titik-titik tertentu saja seperti di tempat Bapak hanya? Ya, ini keluhan ini semua. Jadi kita sebutnya Kenten Raya ya. Jadi kalau saya tinggal di Geria Damai Indah, kawan-kawan tetangga-tetangga di seperti Taman Sari 1, Taman Sari 2, Komplek Ashar, bahkan ada di Talang Keramat, lain-lain. Jadi Gria Damai dan sekitarnya, Kelurahan Kenten dan sekitarnya itu semua mengeluhkan akan air bersih ini, begitu Mbak. Berarti hampir menyeluruh di Kelurahan Kenten ya Pak ya. Baik, kalau untuk Betul. dari warganya sendiri dan Bapak sendiri yang merasakan krisis air bersih dan juga ketika air itu berjala dalam keadaan keruh, bisa dijelaskan Pak dari warna air tersebut, apakah ada menimbulkan bau dan rasanya itu bagaimana Pak? Ya, saya ambil contoh saja yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini warnanya pekat coklat dan ada sedikit berbau sehingga kami warga sebagian itu harus buang dan beli karena tidak layak, dan ada beberapa juga keluhan sampai ada yang bentol-bentol gatel seperti itu. Layak, apakah air tersebut bisa untuk difilter ini Pak? Menggunakan alat atau teknologi lainnya? Nah, kalau biasanya kalau hanya keruh, dia kami endapkan. Jadi akan kami pakai untuk besoknya. Besok biasanya kalau diendapkan dia jernih. Nah, belakangan ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, Februari ini tanggal 21 sudahlah lama kami tunggu, pas hidup nggak bagus airnya. Bahkan kami endapkan besoknya pun masih tetap warnanya tetap hitam kecoklatan begitu, agak menguning. Jadi sungguh tidak layak. Ini yang terakhir bahkan, dan ini sering kali, Pak, begitu. Sudah terjadi sangat lama ya Pak ya, mulai dari awal tahun 2014, kurun waktu 11 tahun ya Pak ya. Dan ini apakah dari masyarakat atau warga sekitar sudah menyampaikan keluhan secara resmi kepada pihak terkait seperti PDAM ataupun instansi terkait lainnya ini Pak? Sudah, jadi dari warga ini sudah menyampaikan kepada PDAM Tirta Betuah ini, kebetulan kantornya pun tidak jauh dari komplek kami kan. Kami datang dan bahkan seringkali ya semacam ada demo kecil-kecilan gitu. Bahkan pada seingat saya tahun 2017 kalau nggak salah, itu warga mengunjungi eh, kantor apa namanya bupati, berdemo begitu, ada sekitar 5-6 mobil, dan ditemui oleh Bapak Asisten 1 saat itu, dan berjanji akan memperbaiki pelayanan ini karena kebetulan disampaikan Bapak Bupati saat itu lagi sedang ada kunjungan di tempat lain. Begitu, Mbak. Baik Pak Dedison, berarti warga sekitar sudah menyampaikan aspirasinya kepada pihak terkait ya Pak ya. Dan terima kasih atas waktunya Pak Sudah. Dedison, sudah menyampaikan aspirasinya dan kita harapkan juga ini krisis air bersih yang terjadi di Kelurahan Kenten maupun di mana saja ini dapat teratasi dengan cepat. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Dedison, selamat beraktivitas kembali.